saudari menjelaskan tentang pengalaman hidup saudara ataupun perasaan saudara tentang bagaimana identitas saudara? Dimulai dengan dari nomor dulu. Umur saya 18 tahun. Saya dulunya pernah tinggal di panti asuhan disuruh oleh keluarga saya, dan saya tinggal di situ lama lah, cukup lama, yaitu 6 tahun. Dari saya kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP. Saudari ada berapa bersaudara dalam keluarga? Saya ada 4 bersaudara. Terdiri dari siapa saja? Perempuannya ada 4, perempuannya ada 2, laki-lakinya ada 2. Maukah saudari menjelaskan tentang atau menceritakan lebih lanjut tentang pengalaman Anda waktu berada di panti asuhan dan perasaan Anda ketika perasaan saya sih sedih, nggak ketemu sama orang tua, kangennya juga di situ. Tapi seru juga, punya teman-teman banyak. Jadi orang tua pun bisa dilupakan sedikit demi sedikit, dan hiburan pun teman-teman juga di sana banyak yang menghibur. Terus apa yang Anda maksud tentang bisa melupakan orang tua? Karena teman-teman saya berkata, jangan bersedih, jangan berlarut-larut sedihnya. Nanti, ya intinya mereka menghibur, mereka tidak mengingat-ingatkan tentang kerinduan. Saudari memang mau menjelaskan atau memberitahukan tentang kesedihan kesedihan waktu mati asuhan. Boleh adik ceritakan berbagi sedikit tentang kronologis kali pertama adik mengalami bullying tersebut? Ya itu masih baru-baru ini ya. Jadi kemarin itu saya buka Facebook, saya lihat ada pesan masuk, saya kira dari siapa rupanya. Itu dari akun yang tidak dikenal gitu kan, berisi tentang makian, yang kata-kata tidak pantas gitu kan, kata-kata kotor. Jadi saya rasa risih gitu kan, ketakutan juga gitu. Kalau boleh tahu, apakah kata-kata itu bersifat apa ya, maksudnya sangat sensitif gitu atau bagaimana? Ya sangat-sangat. Oke, bagaimana? Jadi perasaan adik menanggapi hal itu bagaimana? Ya awalnya saya terima-terima aja gitu kan, kayak ya mungkin ini bisa lah diselesaikan saya sendiri gitu kan. Apakah ini kali pertama adik mengalami kasus bullying atau perundungan ini, atau pernah sebelumnya melalui media sosial atau secara nyata gitu dan tidak separah ini? Justru ini kali pertama gitu kan. Jadi kayak saya Sementara adik memilih untuk bungkam dan tidak menceritakan kepada orang tua. Terus tindakan apa yang adik lakukan pada saat itu? Apakah adik sendiri menyelesaikannya atau mungkin adik hanya berdiam diri gitu dan tidak tahu harus berbuat apa? ya awalnya gitu, awalnya saya rasa bisa lah saya simpan sendiri gitu kan awalnya. Pasti ini akan selesai juga masalah, tapi lama-lama dia semakin gencar gitu kan, meneror saya, mencet-cet kasar gitu. Akhirnya saya tidak tahan lagi gitu kan, takut sangat gitu kan, ketakutan nanti saya jadi apa-apa gitu kan. Akhirnya saya ceritakan kepada orang tua juga awalnya sempat terkejut, ketakutan juga kan, kenapa saya bisa diteror seperti itu. Tapi akhirnya orang tua kasih solusi, pun dengan saudara-saudara saya juga kasih solusi supaya saya membatasi
baca sendiri lah dari media sosial gitu kan. Saya privasi dulu, tidak usah lah sering-sering buka handphone gitu kan. Yang kedua, saya terima juga saya saran mereka, saya langsung blokir nomor itu, saya langsung tidak bermain media sosial dulu. Sudah itu aja. Baik, anggapan dan tindakan adik sudah tepat. Kita memang harus menyikapi segala sesuatu dengan bijak dan penuh pertimbangan juga kan. Mungkin ada banyak kemungkinan yang bakal terjadi ketika adik tidak melakukan apa-apa dibanding adik dengan melakukan sesuatu gitu. Dan akhirnya ada saya melakukan sesuatu supaya memblokir akun tersebut yang katanya tidak dikenal gitu. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa alasan Mbak tetap kuliah nih sekarang kan, yang menjadikan alasan kenapa Mbak menjadi pekerja malam? Alasan saya otomatis karena pasti biaya yang kurang, karena saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan ibu saya tidak sanggup biaya saya kuliah, ayah saya juga, dan saya juga punya adik-adik yang harus saya biayai karena ibu saya juga sakit-sakitan dan ayah saya juga sakit-sakitan juga. Jadi saya melakukan apapun, pekerjaan apapun untuk terus kuliah karena saya punya tekad, saya ingin sukses, tapi mungkin cara saya salah. Saya ingin orang tua saya bangga dengan akan hal itu, dengan anaknya yang kuliah, karena di kampung kami minim sekali orang yang berkuliah. Nah, Mbak kan punya tekad nih untuk tetap kuliah, untuk harus bisa jadi sarjana, ya kan? Nah, kira-kira dulu apa aja nih yang Mbak ingat prestasi-prestasi yang Mbak dapatkan? Jadi gini, semasa SMA saya itu merupakan mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik, yaitu saya mendapatkan juara umum dari kelas 1 SMA hingga kelas 3 SMA. Begitu juga di SMP. Saya juga mendapatkan juara 1 umum, tapi kelas 1 SMA saya tidak dapat, tapi kelas 1 SMP saya tidak dapat, tetapi kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP saya memegang juara 1 umum di sekolah saya dulu. Berarti Mbak termasuk siswa yang berprestasi nih, sehingga Mbak memunculkan diri untuk ya saya harus tetap kuliah, tekad Mbak sangat kuat nih untuk harus bisa menjadi sarjana. Begitu ya kira-kira Mbak. Dengan segudang prestasi yang Mbak miliki dan tekad yang Mbak miliki untuk tetap kuliah, tapi dengan cara yang salah, Mbak, apakah Mbak tahu sanksi-sanksi atau hukum-hukum yang telah ditetapkan mengenai tentang pekerjaan yang Mbak buat ini? I know that, saya tahu itu salah, tapi saya tidak tahu itu hukum atau sanksi saya jika saya ketahuan melakukan ini. I don't know. Jadi boleh saya bilang hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu ada di pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP mengenai tentang pekerjaan yang Mbak lakukan sekarang. Orang yang melanggar peraturan-peraturan itu dikenakan ancaman, Mbak. Mbak tahu nggak kira-kira ancamannya itu apa aja? Saya tidak tahu mengenai ancaman tersebut. Jadi ancaman untuk orang-orang yang telah melakukan pekerjaan itu adalah pidana kurungan, paling singkat itu 20 hari dan paling lama itu 90 hari, atau denda sedikit, paling sedikit itu 500.000 dan paling banyak itu 30 juta, Mbak. Jadi boleh saya sampaikan di sini, pekerjaan yang Mbak lakukan itu merupakan jika Mbak lakukan itu adalah suatu dan ketahuan adalah suatu pelanggaran yang Mbak bisa dikenakan sanksi gitu, bukan malah untung tapi malah rugi ke diri Mbak sendiri dan juga ke orang lain gitu. Jadi sebaiknya jangan melakukan pekerjaan itu ya. Baiklah, di sini saya akan memberi contoh kasus mengenai teknik generalisasi. Di samping saya telah ada ibu pedagang kaki lima yang terkena oleh dampak pandemi COVID-19 ini. Selamat sore, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, selama pandemi ini kecemasan apa sih yang Ibu alami? Ya, secara finansial ada. Secara finansial ada ya? Seperti apa itu kalau tahu? Selama pandemi ini penjualan berkurang. Karena kebutuhan rumah tangga bertambah dan pemasukan sangat berkurang. Padahal modal saya juga tidak bisa kembali secara normal. Ya istilah kata banyak ruginya. Sedangkan barang-barang dagangan juga terpaksa jual murah, gimana supaya bisa laku lah, daripada diam gitu kan, jadi sia-sia juga kita punya barang. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan. Saya kira, Bu, semua juga yang terkena dalam pandemi ini, mulai dari pengusaha, karyawan, maupun pedagang. Jadi, saya harap Ibu tetap bersemangat dalam menghadapi pandemi ini. Dan semoga juga pandemi ini cepat berlalu dari dunia kita. Ibu tetap semangat dalam mencari ekonomi agar kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak tetap terpenuhi. Di sini saya akan membahas mengenai teknik sosial, di mana dalam teknik ini kita akan fokus dalam satu masalah dari keseluruhan masalah klien, dan dalam masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat-singkatnya. Sebagai contoh, di samping saya seorang ibu yang terkena oleh pandemi. Selamat siang, Bu. Saya ingin menanya,
dampak apa sih yang ibu rasakan selama pandemi ini? Sebagai saya seorang pedagang kaki lima, pastinya banyak dampaknya. Contohnya pembeli yang biasanya ramai membeli tempat dagangan saya ini semakin berkurang. Terus terkait perekonomian, jadi sekarang perekonomian ibu gimana? Ya, pertamanya sudah kena dampak pandemi, berarti perekonomian saya pasti sangat di bawah dari rata-rata. Contohnya biasa saya mendapat per hari hasil dari jualan saya 200.000, sekarang 50.000 aja bersyukur. Saya ingin tahu Bu, mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah, apakah ibu dapat bantuan tersebut? Tidak sama sekali. Baiklah Bu, dari kecemasan yang ibu rasakan selama pandemi ini, saya akan merekomendasikan ibu kepada pemerintah agar ibu bisa mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih Kak Yola yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan kakak. Jadi setelah kita sharing dari tadi, saya juga cukup paham apa yang sedang kakak rasakan atau apa yang sedang kakak alami. Jadi menurut saya Kak, pada dasarnya menggunakan narkoba itu merupakan hal yang tidak baik. Mungkin selain dari undang-undang, agama juga melarang hal tersebut. Kemudian ada baiknya sebagai seorang pengguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba, baiknya direhabilitasi dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian seseorang. Tapi saya yakin kakak pasti bisa melakukan atau melalui tahap tersebut. Bagaimanapun kita kan tahu kalau menggunakan narkoba itu selain membuat mental kita jadi kurang baik, itu juga dapat membuat fisik kita menjadi melemah, sistem imun kita menjadi rendah. Dan saya berharap kiranya kakak ada niat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian penggunaan sabu-sabu, iya kan kakak menggunakan sabu-sabu. Mungkin menurut kakak ketika kakak menggunakan sabu-sabu, kakak merasa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Tapi kenapa kakak nggak belajar aja gitu, bagaimana bisa tampil di depan umum tanpa bergantung dengan narkoba atau sabu-sabu gitu. Mungkin kakak bisa belajar tampil di depan umum, sehingga nanti kakak tidak grogi ketika berbicara di depan umum atau melakukan kegiatan di tempat keramaian. Jadi menurut saya menggunakan narkoba itu tidak harus menjadi bagian motivasi kakak untuk percaya diri atau lebih baik lagi begitu. Kemudian saya akan terus membantu kakak. Saya juga akan tetap melihat bagaimana perubahan yang terjadi, karena kan kakak juga tadi sudah sharing kakak ingin berhenti menggunakan narkoba. Kakak Mbak, boleh nggak ya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga aktivitas sehari-harinya itu apa aja? Ya baik, perkenalkan nama saya Febrianti, umur saya 18 tahun, dan saat ini kegiatan saya tuh kalau siang hari saya bantuin orang tua saya berjualan, dan kalau malam hari saya kerja di outlet boba, minuman boba. Umur Mbak kan masih baru-baru aja kayak tamat SMA ya? Iya, saya. Jadi kenapa Mbak lebih memilih kerja di boba daripada lanjutin pendidikannya? Mungkin selain keadaan ekonomi keluarga saya yang kurang memungkinkan untuk membiayai saya kuliah, saat ini saya belum ada keinginan juga untuk berkuliah, karena juga salah satu faktornya takut menjadi beban orang tua. Jadi saya mau kerja dulu, mau kuliah uang, siapa tahu kedepannya ada keinginan untuk berubah rencana juga. Tapi sebenarnya Mbak itu nggak harus takut sih kalau misalnya mau kuliah itu harus semangat lebih banyak, karena di perkuliahan ini udah banyak sekali loh beasiswa kayak misalnya bagi yang nggak mampu beasiswa divisi ataupun beasiswa nanti Mbak misalnya Mbak berprestasi juga bakal, kalau Mbak mengikuti beasiswa itu bakal dapat uang saku dan juga keringanan dalam membayar uang kuliah. Jadi sebenarnya banyak sekali sih kayak bantuan-bantuan dari pemerintah. Oh, jadi begitu ya Mbak. Jadi saya nggak perlu risau lah ya tentang uang, tentang apa namanya biaya masuk perkuliahan, karena pasti banyak ya beasiswa. Iya Mbak, jadi emang kalau Mbak bilang pengen ngebantu orang tua atau apapun itu nggak pengen ngebebanin, itu emang nggak salah sih kalau Mbak pengen ngumpulin uang. Tapi ya saran saya, kalau sebaiknya Mbak itu untuk melanjutin pendidikannya sampai S1 bahkan S2 ataupun seterusnya gitu. Karena pemerintah juga udah banyak kok memberikan bantuan bagi kita, kayak beasiswa lainnya bagi orang yang nggak mampu, tinggal gimana usaha, doa
senang nih Mbak. Terima kasih udah membuat saya tersadar dan membuat saya termotivasi untuk masuk tanpa memikirkan biaya kuliah. Terima kasih ya Mbak udah mau cerita itu pesannya sama saya gitu, udah